Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pitya Febriani. Di sini saya akan mereview hasil resum buku otonomi daerah dan desentralisasi tentang teori sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menurut Kusnardi dan Harmail Ibrahim dapat dibagi sesuai pembagian kekuasaannya ke dalam garis yang bersifat horizontal dan vertikal. Secara horizontal, bagian organisasi negara dapat dibagi ke dalam fungsi-fungsinya yang didasarkan pada pekerjaan dan tugasnya. Sedangkan secara vertikal, melahirkan garis yang menghubungkan antara pusat dan daerah, ataupun negara bagian yang menggunakan asas desentralisasi dan dekonstruksi. Pemerintahan dalam sistem parlementer sangat tergantung pada kekuasaan legislatif. Bukan saja legitimasinya, bahkan kebijakan publik yang diambil sangat tergantung kepada lembaga legislatif. Mandat kekuasaan eksekutif berasal dari parlemen dan secara politik juga dipertanggungjawabkan kepada lembaga tersebut. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang memisahkan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem pemisah kekuasaan. Sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan sistem pemerintahan yang dikenal sangat baru dibandingkan dua sistem pemerintahan yang dibahas sebelumnya. Karena memang sistem ini melakukan sintesa dari konsep pemerintahan parlementer dan presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial relatif lebih sulit untuk diidentifikasi dibandingkan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang 1945 yang telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, sistem pemerintahan konstitusi RI 1949. Pada Kabinet Hatta II, kedaulatan Indonesia Belanda menjadi salah satu agenda penting. Pemerintahan Kabinet Hatta II memutuskan Indonesia harus turun ke meja perundingan, dan perundingan akhirnya memutuskan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia. Pada pertengahan tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan setelah meninggalkan bentuk federasi. Anggota DPR dan senatris mengusulkan perubahan konstitusi guna mendukung perubahan bentuk negara tersebut. Kemudian pada sidang DPR dan Senat RIS 14 Agustus 1950, Undang-Undang Sementara atau UUDS diterima dan disahkan sebagai konstitusi pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1950. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengesahkan rancangan Undang-Undang 1950, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia.